Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Asri dari kelas Biologi B, Angkatan 018. Sebelum kita masuk di karakteristik bioma daratan dan perairan, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya habitat, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan antara sesama organisme dan juga antara organisme dengan lingkungannya. Sedangkan pengertiannya secara umum, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme dengan lingkungan hidupnya, hayati dan fisik. Nah, kita sudah mengetahui tadi pengertian dari ekologi tumbuhan. Dalam video kali ini kita membahas saja tentang karakteristik bioma daratan dan perairan. Langsung saja, Bumi merupakan planet di tata surya yang merupakan menjadi tempat tinggal dari berbagai jenis makhluk hidup saja. Namun bumi juga mencakup lingkungan-lingkungan dan komponen-komponen di dalamnya. Istilah yang menyebutkan tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Beserta komponen yang ada di dalamnya adalah ekosistem. Ada banyak jenis ekosistem yang akan kita temui di bumi ini. Pada dasarnya, ekosistem di bumi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ekosistem darat dan ekosistem perairan. Sehingga pada dasarnya ekosistem yang ada di bumi ini meliputi ekosistem darat dan juga ekosistem perairan. Baiklah, kita akan bahas tentang ekosistem daratan. Oke, lanjut. Ekosistem darat ini merupakan ekosistem yang paling dekat dengan manusia. Hal ini karena manusia adalah jenis makhluk hidup atau tinggal di darat. Oke, kita masuk di ciri-ciri ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem yang memiliki lingkungan fisik berupa daratan. Maksudnya, lingkungan fisik dari ekosistem daratan memang ada di wilayah daratan. Namun, bukan berarti tidak ada perairan sama sekali di ekosistem darat pun. Kita juga bisa menemukan perairan, namun disoroti secara umum adalah wilayah daratannya. Sedangkan perairan hanya tambahan saja. Yang kedua, memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala luas. Maksudnya, ekosistem darat merupakan gambaran interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya secara umum, sehingga ekosistem darat tidak hanya mencakup wilayah yang sempit saja, namun meliputi wilayah yang luas. Maka dari itu, ekosistem daratan ini juga dikenal dengan ekosistem sebagai bioma. Yang ketiga, jenis tumbuhan dan juga hewan beradaptasi pada lingkungan wilayah daratan. Maksudnya, karena ekosistem darat, maka dari itulah binatang dan tumbuhan atau flora dan fauna juga beradaptasi dalam wilayah daratan. Hal ini karena daratan wilayah menjadi habitat flora dan fauna tersebut. Oleh karena itu, ekosistem daratan ini terdiri ada beberapa jenis dan setiap jenis mempunyai karakteristik masing-masing. Maka dari itu, setiap jenis ekosistem daratan ini mempunyai flora dan fauna yang memiliki khas masing-masing. Selanjutnya, jenis-jenis ekosistem darat. Bila membicarakan tentang bioma, kita mengetahui bahwasanya bioma ini terdiri atas beberapa macam. Seringkali kita dengar bahkan mirip dengan sebagian nama bioma tersebut diambil dari vegetasi tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang hidup dominan di bioma tersebut. Beberapa jenis bioma yang mempunyai nama-nama disesuaikan dengan vegetasi tanaman yang tumbuh dan dominan adalah bioma hutan gugur, bioma savana, bioma tundra, bioma gurun, bioma taiga, hutan hujan tropis, dan padang rumput. Masing-masing mempunyai bioma tersebut akan kita bahas satu persatu karena merupakan ekosistem daratan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing ekosistem darat atau bioma. Baiklah, kita bahas yang pertama, bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur merupakan jenis ekosistem darat. Yang pertama akan kita bahas, bioma hutan gugur terdapat di daerah yang memiliki 4 musim. Musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Bioma hutan gugur ini kebanyakan berada di daerah Amerika Serikat bagian timur, Asia Timur, Chili, dan juga Eropa Barat. Bioma hutan gugur ini biasa dikatakan sebagai bioma yang khas karena memiliki ciri khas sendiri apabila dibandingkan dengan bioma yang lainnya. Beberapa ciri yang dimiliki oleh bioma hutan gugur antara lain: pertama, memiliki ciri hujan yang merata di sepanjang tahunnya, yakni sekitar 75 tahun hingga 10 cm per tahun.
2. Tumbuhan yang hidup di bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lebar. 3. Terdapat di daerah yang mempunyai 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua, bioma sabana. Bioma sabana merupakan ekosistem darat yang berupa padang rumput dengan sedikit sekelilingi oleh beberapa pohon. Sabana ini berada di daerah yang memiliki iklim tropis. Wilayah yang banyak terdapat bioma sabana adalah Australia Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kenya. Bioma sabana ini dibedakan menjadi 2 jenis, yakni bioma sabana murni, yaitu sabana yang terdiri atas 1 jenis pohon, dan bioma sabana campuran, yaitu sabana yang terdiri atas beberapa jenis pohon. Beberapa jenis pohon yang hidup di bioma sabana ini adalah rumput eukaliptus, tumbuhan gerbang, dan acacia. Sedangkan beberapa hewan yang menempati sabana di antara lain macam tutul, gajah, dan zebra. Ciri-ciri bioma sabana. Pertama, mempunyai curah hujan antara 90 sampai 150 cm per tahun. 2. Merupakan padang rumput yang disekelilingi oleh beberapa pohon. 3. Ditumbuhi oleh beberapa jenis flora seperti tumbuhan gerbang, rumput, acacia, dan Asclepias, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga, bioma tundra. Jenis ekosistem darat selanjutnya adalah bioma tundra. Bioma tundra ini biasa dikatakan sebagai bioma yang paling dingin. Bioma tundra ini dipecah menjadi 2 macam, yakni tundra arktik dan juga tundra alpin. Tundra arktik merupakan tundra yang berada di daerah kutub utara atau Arktik, dan tundra alpin terdapat di puncak pegunungan yang tinggi seperti di puncak pegunungan Jayawijaya. Bioma tundra ini hanya kita jumpai di daerah kutub utara. Ciri-ciri bioma tundra. 1. Mengalami musim dingin yang sangat panjang hingga mencapai 9 bulan. 2. Mendapatkan sangat sedikit radiasi sinar matahari ketika musim dingin sehingga terlihat gelap. 3. Mengalami musim panas selama 3 bulan saja, dan lain-lain. Ciri yang keempat, bioma gurun. Ekosistem darat yang selanjutnya adalah bioma gurun. Gurun merupakan padang yang mempunyai ukuran sangat luas dan mempunyai sifat tandus. Hal ini karena curah hujan yang turun sangatlah sedikit. Bisa dikatakan bahwasanya hujan sangat jarang menimpa wilayah gurun ini. Contoh gurun yang terkenal di dunia adalah gurun Sahara di Afrika. Ciri-ciri bioma gurun. Yang pertama, mempunyai curah hujan yang sangat rendah, yakni kurang dari 25 cm per tahun. Kedua, keadaan tanah yang sangat tandus. 3. Tanah tidak dapat menyimpan air, dan lain-lain. Ciri yang kelima, bioma taiga. Jenis ekosistem darat yang selanjutnya adalah bioma taiga. Bioma taiga ini juga disebut sebagai hutan berial. Bioma taiga ini berada di wilayah atau daerah di antara daerah memiliki iklim subtropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. Selain di daerah yang demikian, bioma taiga ini berada di daerah yang memiliki iklim dingin. Daerah-daerah yang memiliki bioma antara lain Alaska, Amerika Utara. Ciri-ciri bioma taiga. Yang pertama, terdapat di antara daerah iklim subtropis dengan daerah iklim kutub atau di daerah iklim dingin. Yang kedua, terdapat perbedaan suhu yang sangat mencolok antara musim panas dan juga musim dingin. 3. Terjadi pertumbuhan tanaman ketika musim panas, yakni selama 3 hingga 6 bulan, dan lain-lain. Selanjutnya, ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem darat selanjutnya berupa hutan hujan tropis. Sesuai dengan namanya, hutan ini berada di daerah yang memiliki iklim tropis, yakni daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Contoh hujan tropis yang sangat terkenal di dunia antara lain yaitu hutan hujan tropis di lembah sungai Amazon, lembah sungai Kongo, dan beberapa lagi di Asia Tenggara. Ciri-ciri hutan hujan tropis. 1. Mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun.
2. Suhu lingkungan antara 21 hingga 30 derajat Celcius. 3. Pohon yang berada di hutan ini tumbuh tinggi hingga mencapai 55 meter dan juga membentuk tudung atau kanopi. Yang ketujuh, padang rumput. Jenis ekosistem darat yang terakhir adalah padang rumput. Sama seperti hutan hujan tropis, padang rumput ini juga terdapat di wilayah atau daerah tropis hingga mempunyai iklim sedang. Beberapa negara yang mempunyai banyak padang rumput antara lain Amerika Serikat, Australia, dan Rusia. Ciri-ciri padang rumput. 1. Terdapat di daerah yang mempunyai iklim tropis dan subtropis. 2. Mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 25 hingga 50 cm per tahun. 3. Di daerah yang memiliki curah hujan tinggi terdapat rumput tumbuh subur. 4. Suhu padang rumput umumnya sangat panas dan sebagainya. Nah, sudah kita tadi bahas tentang bioma karakteristik ekosistem darat. Selanjutnya yaitu karakteristik bioma ekosistem perairan. Ekosistem perairan berarti hubungan makhluk hidup perairan seperti ikan, buaya, dan lainnya, dan makhluk tak hidup, misalnya batu, air, udara, dan lainnya. Ekosistem perairan meliputi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem perairan atau akuatik, sebagian besar komponen biotik dan abiotiknya berada di air. Ekosistem perairan yang akan kita bahas yang pertama, ekosistem air tawar. Yang kedua, danau. Yang ketiga, ekosistem lotik. Yang keempat, ekosistem air laut. Yang kelima, ekosistem pantai. Yang keenam, ekosistem estuari. Dan yang terakhir yaitu terumbu karang. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah suatu bentuk menyeluruh atau tatanan yang ada di dalam air tawar di sekitarnya, yang terdiri dari makhluk hidup di dalam air tersebut dengan lingkungan air tawar sendiri. Ekosistem air tawar dikatakan sebagai perairan darat. Ciri-ciri ekosistem air tawar. 1. Salinitas atau kadar garam cenderung lebih rendah dibandingkan dengan sitoplasma. 2. Adanya aliran air atau arus. Hal ini menentukan distribusi gas yang vital, garam, mineral, dan organisme kecil. 3. Variasi suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. 4. Penetrasi atau masuknya cahaya matahari terbatas atau kurang. 5. Ekosistem air tawar tetap dipengaruhi oleh iklim cuaca. 6. Perubahan ketinggian air terlalu nyata sekali. 7. Kadar oksigen terlalu pada ekosistem air tawar relatif tinggi. 8. Intensitas cahaya yang diterima pada ekosistem air tawar cukup tinggi. 9. Secara fisik dan biologis, ekosistem air tawar merupakan perantara ekosistem darat dan laut. 10. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya adalah tumbuhan biji. Yang kedua, danau. Danau adalah ceruk atau cengkungan pada permukaan bumi yang berisi air. Jadi, ekosistem danau adalah hubungan beberapa populasi yang hidup di danau, ceruk atau cengkungan pada permukaan bumi yang berisi air yang mengadakan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan abiotik, dan hubungannya adalah timbal balik. Danau berdasarkan produksi materi organiknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, danau oligotropik. Oligotropik merupakan sebutan untuk danau yang di dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton. Di daerah linetik tidak produktif. Ciri-cirinya air jernih sekali, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyaknya terdapat oksigen sepanjang tahun. 2. Danau eutropik. Eutropik merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena fitoplankton yang sangat produktif. Ciri-cirinya adalah airnya keruh,
terdapat berbagai macam organisme dan oksigen terdapat di daerah profundal. Berdasarkan proses terbentuknya, danau dibedakan menjadi dua. Yang pertama, danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk oleh tenaga endogen yang bersumber dari gerakan tektonik seperti cekungan-cekungan akibat patahan dan lipatan. Contohnya, danau Tempe. Yang kedua, danau vulkanik, yaitu danau bekas gunung api. Air danau berasal dari curah hujan yang terapung pada lubang kepanduan atau selanjutnya pembagian daerah dalam ekosistem danau. Yang pertama, daerah literal. Daerah ini merupakan daerah dangkal. Yang kedua, daerah limnetik. Daerah ini merupakan daerah air bebas. 3. Daerah frontal. Daerah ini merupakan daerah yang dalam. 4. Daerah bentik. Perairan yang terbentuk karena aktivitas tektonik atau aktivitas vulkanik. Ekosistem lotik. Berdasarkan keadaan airnya, ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem air tawar lentik atau tenang dan ekosistem air tawar lotik atau mengalir. Yang pertama yaitu perairan mengalir atau lotik. Perairan mengalir mempunyai corak tertentu yang serta jelas membedakannya dari air menggenang walaupun keadaannya merupakan habitat air tawar. Aliran air dalam ekosistem lotik merupakan faktor pembatas bagi organisme yang ada di dalamnya. Artinya, organisme yang tidak dapat melakukan adaptasi terhadapnya aliran air yang tersingkir. Yang kedua, perairan menggenang atau lentik. Perairan menggenang dibedakan menjadi perairan alamiah dan perairan buatan. Yang ketiga, ekosistem air laut. Ekosistem air laut sebagian salah satu ekosistem di dunia, merupakan suatu daerah sendiri di mana di dalamnya terdapat proses dan komponen-komponen kehidupan yang serupa dengan proses yang terjadi pada ekosistem darat. Ciri-ciri ekosistem air laut. 1. Salinitas tinggi terutama di daerah tropis. 2. Ekosistem laut tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. 3. Arus laut yang selalu berputar. 4. Di daerah tropis seperti Indonesia, air permukaan mempunyai suatu yang lebih tinggi. Pembagian zona air laut. Laut merupakan wilayah yang sangat luas, lebih kurang dari 1/3 dari permukaan bumi. Lautan merupakan wilayah air, pada dasarnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, permukaan laut. Yang kedua, dalam lautan. Yang ketiga, dasar lautan. Yang kelima, ekosistem pantai. Ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat. Laut dan darat pasang surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat pada substrat yang keras. Istilah pantai sering rancu dalam pemakaiannya antara pesisir dan pantai. Definisi pesisir adalah daerah darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut, dan pembesaran air laut. Sedang pantai adalah tepi perairan yang dipengaruhi oleh pasang tertinggi dan air surut terendam. Di daerah antaranya adalah daerah yang terletak di atas 2 dan di bawah permukaan yang dimulai dari batas garis pantai. Daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, di mana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai pasang surut air laut dan erosi yang terjadi. Yang keenam, estuari. Estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dan air laut.
Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur interdial yang luas atau rawan garam. Faktor abiotik yang penting dalam ekosistem ini adalah kadar garam atau salinitas. Salinitas air berubah secara bertahap mulai dari di daerah air tawar ke laut. Salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surutnya air. Nutrien dari sungai memperkaya estuari. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa, ganggang, dan fitoplankton, terutama di diatom. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Estuari dapat diklasifikasikan berdasarkan pada karakteristiknya, diantaranya 1. Estuari daratan pesisir paling umum dijumpai di mana pembentukannya terjadi akibat penaikan permukaan air laut yang menggenang sungai bagi pantai yang landai. 2. Laguna atau gobah atau teluk semi tertutup terbentuk oleh adanya beting pasir yang terletak sejajar dengan garis pantai sehingga menghalangi interaksi langsung dan terbuka dengan perairan laut. 3. Firot merupakan estuari yang dalam terbentuk oleh aktivitas glacier yang mengakibatkan tergenangnya lembah es di air laut. 4. Estuaria tektonik terbentuk akibatnya aktivitas tektonik atau gempa bumi atau letusan gunung berapi yang mengakibatkan mampu permukaan bumi yang kemudian digenangi oleh air laut pada saat pasang. Yang terakhir, terumbu karang merupakan masyarakat organisme yang hidup di dasar perairan laut dangkal terutama di daerah tropis. Terumbu karang terutama disusun oleh karang-karang jenis Anthosa dari khas Celerentina yang mana termasuk hemafit koral atau jenis-jenis karang yang mampu membuat bangunan dan kerangka dari kalsium karbonat. Struktur bangunan batuan kapur. Jenis terumbu karang ada 2. Yang pertama, terumbu karang keras seperti brine koral atau klom koral merupakan karang batu kapur yang keras. Membentuk terumbu karang batu ini menjadi pembentuk utama ekosistem terumbu karang walaupun terlihat sangat kuat dan kokoh. Yang kedua, terumbu karang lunak tidak membentuk karang. Terdapat beberapa tipe terumbu karang, yaitu terumbu karang yang tumbuh di sepanjang pantai. Tipe-tipe terumbu karang: 1. Terumbu karang tepi. 2. Terumbu karang penghalang. Secara ekologis, wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, di mana batas ke arah daratan mencakup daerah-daerah yang tergenang air maupun tidak tergenang air, yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut, seperti pasang surut, percikan gelombang, angin laut, dan internal garam. Sedangkan batas ke laut adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alamiah dengan kegiatan manusia di daratan seperti aliran air tawar, sedimentasi, pencemaran, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, ekosistem air tawar adalah suatu bentuk menyeluruh atau tatanan yang ada di dalam air tawar dan sekitarnya yang terdiri dari makhluk hidup di dalam air tersebut dengan lingkungan air tawar itu sendiri. Ekosistem air tawar sering dikatakan juga sebagai perairan darat. Pada ekosistem air tawar juga mencakup tentang ekosistem danau, daerah lotik dan lentik, dan ekosistem perairan lainnya. Yang kedua, estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan air laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur interdial yang luas atau rawan garam. 3. Terumbu karang merupakan masyarakat organisme yang hidup di dasar perairan laut dangkal, terutama di daerah tropis. Kesimpulan yang terakhir yaitu laut. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas memisahkan benua yang satu dengan benua yang lainnya.
dan juga memisahkan pulau yang satu dan yang lainnya. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas, mengenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.